Selamat pagi. Pada video kali ini saya melakukan praktikum untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman MC4203. Perkenalkan, saya Rudi dengan NIM 0514312667 dari Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Langsung saja kita ke soalnya. Soalnya yaitu membuat program sederhana operator if, array, ini golongannya sama gaji awalnya. Gaji setiap golongan disimpan array gaji. Jika golongan di sini maka mengambil gaji pada 0, 1, dan 2. Buat persen array lemburnya 30, 32, 34, 36, 38. Jika karyawan itu lembur bayar per jam segini, array namanya array lembur. Dari grafoknya array gaji sesuai golongan, inputannya golongan dan jam lembur, outputnya jumlah penghasilannya. Ini sama kayak yang sebelumnya, cuma ini ada arraynya aja. Langsung saja di sini saya menggunakan Eclipse. Masih nunggu. Oke. Setelah projectnya dibuat di sini, setelah buat project, buat paketnya, nomor paketnya, buat kelasnya. Ini tentang login. Langsung saja saya ketik kodenya.
mungkin nggak usah pakai spasi. Tampilkan ke layar. Tampilkan ke layar yang kedua. Di sini saya tampilkan duluan ya. Saya cetak dulu, tapi bisa di akhir juga. Jadi di sini saya duluan. Setelah ini tampilkan ke layar. Selanjutnya indeks golongannya. Indeks awalnya -1. Lalu jika golongan yang sama dengan coba mau cek takutnya nge-lag apa namanya videonya. Maka indeks golongan 0. Ketiga, maka golongan yang lainnya itu golongan kedua, yaitu B. Dengan indeks golongannya itu
kebalik. Kenapa jadi IPS? Nah, yang lain tidak jadi kuarks cek, karena di sini array itu dimulai dari 0. Jadinya begitu, bukan dimulai dari 1. Di sini ada 3, 4 artinya ada 3. Yang C itu 2. Maka selain itu cetak ke layar dengan spasi golongan 3 kali. Jika golongannya tidak valid, maka minta perintah untuk keluar. Setelah percabangan if else, percabangan if yang pertama, saya ke percabangan yang kedua. Yang pertama mengenai golongan, yang ini mengenai gaji. Bukan mengenai jam lembur. Jam lembur apa gaji ya? Sini jam lembur ya. Gaji udah di awal ya, tapi si jam lembur ya. Integer gaji sama dengan gaji pokok dimasukkan ke dalam array indeks golongan. Array ini satu dimensi ya. Golongan tipe datanya double gaji lembur dengan 0. Langsung saja ke percabangan tipnya. Jika jika jam lemburnya sama jam lebih dari 0, maka integer indeks lemburnya itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Integer indeks selanjutnya jika jam lemburnya itu sama dengan di awalnya misal min satu lagi ya, satu jam lemburnya itu maksudnya 1 jam, maka indeks lemburnya 0. Selain itu
indeks lemburnya 0, di sini indeks lemburnya 0. Yang lebih dari 1, indeksnya jam lembur lebih dari 0, indeksnya -1. Jam lemburnya 1, indeks lemburnya 0. Jika jam lemburnya sama dengan 2, ini bukan 2 aja, sama dengan 2, maka indeks lemburnya sama dengan 1. Selanjutnya, jika jam lemburnya itu 3, maka selanjutnya, jika tidak jam lemburnya itu yang 4 jam sama dengan 4 jam ke 5, maka indeks lemburnya itu 3 setelah 4 jam. Selain itu, maka jam lemburnya untuk lebih dari 5 jam, lebih dari sama dengan 5 jam, maka indeks lemburnya 4 jam. Selanjutnya, ini saya tampilkan ke layar tipe datanya double, persentasenya dengan persen lembur dari array indeks lembur dibagi 100, saya kasih desimal. Selanjutnya, untuk menghitung gaji lemburnya sama dengan gaji dikali dengan persentasenya. Selanjutnya, untuk menghitung total gajinya, tipe datanya double, total gaji sama dengan gaji ditambah dengan gaji lembur, sehingga nanti di layar akan tampil
kecil dan saya cetak ke layar dengan spasi. Jumlah penghasilannya itu di sini kita kasih spasi ditambah total gaji. Sini yang ini lebih pendek ya dari sebelumnya. Jadi kita jelaskan dari awal. Jadi di sini saya membuat paket namanya ini. Selanjutnya saya mengimpor kelas scanner. Ini kelasnya scanner dengan paketnya java.util yang dimana mengambil input dari user melalui keyboard. Saja di sini saya mendefinisikan kelas utamanya dengan nama ini gaji karyawan ini. Berikutnya di sini metode utama public start ini selalu ada yang akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Selanjutnya saya mendeklarasi array. Ini array satu dimensi, tipe datanya integer dengan nama gaji pokok. Gaji pokoknya di sini sekian. Di mana di sini menjadi gaji dasar masing-masing golongan. Berikutnya saya mendeklarasikan lagi array integer dengan nama persen lembur. Persennya di sini sesuai yang diminta. Berikutnya saya membuat objek namanya objek scanner dengan nama input, yang dimana nanti untuk membaca input dari pengguna. Selanjutnya saya menampilkan pesan bahwa untuk meminta masukan golongan karyawannya. Di sini saya baca input string dari user, dimana nanti misalkan lowercase itu saya minta ubah ke uppercase. Jadi nanti tidak ada case sensitif, misalkan huruf kecil nanti berubah jadi huruf besar karena di sini itu uppercase. Kalau huruf A kecil jadi A besar. Selanjutnya saya ingin menampilkan pesan untuk input jam lemburnya. Berikutnya saya ingin baca input integer yang dimasukkan user. Berikutnya saya minta mendeklarasikan variabel namanya indeks golongan dengan nilai awalnya itu -1. Itu tandanya golongannya tidak valid, -1. Selanjutnya saya memeriksa input golongannya itu A, B, C atau golongan yang lain dengan menggunakan percabangan if else. Ini percabangan pertama. Jika ternyata tidak ada yang cocok, maka saya ingin cetak ke layar golongan itu tidak valid dan berhenti dengan sistem exit. Setelah golongan saya ke gaji pokok dan jam lembur. Di sini saya mengambil gaji pokok dengan array namanya gaji. Saya
mengambil gaji dengan array gaji pokok berdasarkan indeks golongan. Ini arraynya satu dimensi. Berikutnya saya mendeklarasikan variabel gaji lembur, di mana nanti tiap data itu double tipe datanya ya, nanti yang akan menampung tipe datanya itu desimal, angka desimal. Berikutnya saya memeriksa jam lemburnya, jika lebih dari 0, jika iya maka hitung jam lemburnya. Selanjutnya saya menghitung indeks lemburnya, dimana nilai awalnya itu -1. Berikutnya untuk percabangan if else yang kedua, nantinya akan menentukan indeks lemburnya berdasarkan jam lemburnya. Setelah percabangan if else yang kedua, selanjutnya saya menghitung persentase, ambil nilai arraynya, persentase lemburnya, dimana nanti saya bagi dengan 100 desimal untuk mengubah persentase menjadi desimal. Berikutnya saya menghitung gaji lembur dengan rumus gaji pokok dikali persentase lembur ini sini maksudnya. Berikutnya saya menghitung total gajinya dengan yang diterima karyawan pada bulan ini, yaitu dengan gaji pokok ditambah gaji lemburnya jika ada gaji lemburnya. Yang terakhir, ini saya cetak ke layar jumlah penghasilannya dalam nominal rupiah, dan ini total gajinya, variabel total gaji. Di sini saya menutup metode main dan kelas gaji karyawan. Misalkan di sini saya run. Di sini ada yang salah. Nomor 29. Wait. Gaji lemburnya baik. Nah, sini akan ada sama dengan, di bawahnya di sini saya tidak menambahkan sama dengan. Misalkan coba saya run, ternyata berhasil. Misalkan golongannya karyawannya A, maka jam lemburnya itu misalkan 4 jam. Langsung kelihatan jumlah penghasilannya berapa. Misalkan di sini kita kembali dulu, kita ke sensitif, itu kan huruf besar ya. Misalkan hurufnya kecil B, nah itu jadi B nya B gede, dan nomornya 3. Bisa walaupun huruf kecil ini tetap diubah jadi uppercase. Nah, jadi sama aja. Baik, kita cetak ke videonya bergerak. Oke.
Mungkin itu untuk video kali ini mengenai operator if else array pada tugas 3. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. See you to the next video. Bye bye.